Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali di Indra SFN Channel. Tentunya aku sangat senang sekali di sini aku dapat bertemu lagi kepada kalian semua di video ini, dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan juga keluarga kita semua, orang yang kita sayangi, dan kita juga diberikan kemudahan dalam kita beraktivitas mencari rezeki sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Hari ini aku akan membahas tentang pajak kendaraan ya guys ya, yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia. Jadi bagi Anda jangan berpikiran untuk Bang Indra membanding-bandingkan harga pajak yang ada di Indonesia dan harga pajak yang ada di Malaysia. Bukan seperti ini guys ya. Bahkan ini adalah cara untuk kita membagi informasi dan mengetahui atau juga memperdalam ilmu kita terkait tentang harga pajak yang ada di negara kita Indonesia dan juga di negara Malaysia. Bagaimana tentang harga pajak yang ada di negara Malaysia, sementara kita sudah mengetahui ya pajak di Indonesia itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mengetahui juga atau mendapatkan informasi penting tentang bagaimana pajak dan harga pajak yang ada di Malaysia di video ini ya guys ya. Nah, sebelum kita mereaksi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yes, video tersebut bertajuk Langit dan Bumi. Wow, langit dan bumi ya. Wow, ini kenapa ya ada langit dan bumi? Pajak kendaraan Indonesia dan Malaysia. Baik, video tersebut diupload oleh channel Rakyat Jelata TV. Silahkan kalian berkunjung aja dan support dengan mengklik subscribe dan aktifkan juga notifikasi bell sebagai wujud apresiasi kita dan dukungan kita terhadap Rakyat Jelata TV yang telah mengupload video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, jom kita mereaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Wow. Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Wow. Di Indonesia pajak kendaraan 180 begitu derajat mahal, ya. tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis, tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada RM2, mungkin itu biaya administrasi orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya, betul. Itu mungkin yang dikenakan RM2 saja. Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Benar guys ya, RM2 itu lebih murah dari harga teh botol. Wow, ini sangat informatif sekali guys ya, yang video yang diberikan oleh Bang Rakyat Jelata ini guys ya, bahwa memiliki motosikal di Malaysia cc dia di bawah 150 itu percuma atau gratis. Wow, itu begitu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk memilikinya. Nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung saja kita membeli motosikal di bawah 150 cc dan tidak ada pajak per tahun ya guys ya. Sementara kalau aku telah memiliki motor 150 cc ke bawah ya guys ya, bukan hanya membayar angsuran tiap bulan yang kita pikirkan, tapi juga membayar pajak tahunannya guys ya. Dan di sini kita berpikiran positif ya guys ya, tidak ada provokasi, kita jangan sampai berpikiran seperti itu, karena kita di sini hanya mengetahui berapa sih besaran pajak yang ada di Malaysia, hanya seperti itu ya. Oke, kita coba play aja lagi. Play. Malaysia. Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini.
Menghitung pajak motor. Oke. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama, maka besaran PKB adalah 2%. Nah, jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini 110 ringgit, mungkin kisaran itu ya. 110 ringgit. Tapi ya. di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya 2 ringgit. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, free, tanpa bayar pajak. Untuk yang motor 150 cc ke bawah di Indonesia bayar 478.000. Oke, kita lihat ke pajak yang berikutnya. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak 30 ringgit. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 lah. Mungkin segitu ya. 110.000 Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya 50 ringgit. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka cek PKB online. Kita cek di sini. Kemudian kita masukkan nomornya. Jadi abang ini tidak berkata sembarangan ya guys ya, tidak hanya isu-isu belaka, tapi dia bercakap benar sesuai data-data yang tepat ya guys ya. Dan ini video adalah video 2 tahun yang lalu, jadi tidak jauh berbeda ya guys ya. Oke, kita coba play aja lagi. M1619 VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha-nya dulu, kemudian cari. Oke, ini sudah ketemu. Nomor polisinya M1619 VJ. Warna putih, ini minibus, mobil ya. model minibus, merek Honda, BRV tipe ya. BRV 1.5 CVT CKD. Tahun buat 2017. Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000. Progresif kosong. SWD KLLJ 143.000 rupiah. Parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti. Soalnya saya kalau kemana-mana nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Wow, ada telepon masuk ini. Nanti saya telepon balik ya. Oh, sambil menerangkan sambil angkat telepon ya. Mantap nih abang. Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini akan kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000, cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya benar. Semua berbeda ya di sini. STNK di sini kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi untuk kendaraan dengan
kapasitas 1500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1500 cc? Di sini ini di Malaysia, kadar ya? cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1400 cc hingga 1600 cc itu cukai jalannya 90 ringgit. 90 ringgit kalau ditukar ke rupiah ya? Itu sekitar tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000. Di Malaysia cuman 90 ringgit. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi 300.000 rupiah. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah. Sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya ada tol, mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor, jaraknya 350 km. Sedangkan 350 di Indonesia dengan jarak tempuh 56 km dari Jombang ke Surabaya itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi kalau ada orang sakit perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu mungkinlah mati di tengah jalan. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia tolong ini dipikirkan. Yang suka protes jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia Malaysia. Baik, aku baru saja mereaksi video ini, video yang bertajuk Langit dan Bumi. Wow. Dan pajak kendaraan Indonesia dan juga Malaysia. Berbeda sekali ya guys ya, kalau kita lihat begitu murah di Malaysia membayar pajak, bahkan untuk motosikal di bawah cc 150 ya, di bawah cc 150 itu percuma atau tidak dibayarkan pajak sama sekali. Itu hanya biaya administrasi saja kurang lebih 2 ringgit, bahkan harganya tidak lebih mahal daripada harga teh botol ya guys ya. Nah kalau di Indonesia itu kita harus berbayar kurang lebih 470 ribuan ya, itu jika kita memiliki kendaraan NMAX ya guys ya. Di sini juga sangat terlihat sekali perbedaannya guys ya. Dan juga kalau mobil di Indonesia itu yang cc 1500 harganya bayar pajak itu kurang lebih 3.300.000, sementara di Malaysia itu harga mobil yang sama dengan cc yang sama itu harganya Rp300.000. Bayangkan berapa bedanya dari 3.300.000 ke Rp300.000. Wow, itu sangat memudahkan sekali bagi masyarakat. Tidak perlu mikir-mikir lagi untuk kita memiliki kendaraan mobil ya guys ya. Makanya dari itu kita dapat melihat banyak sekali anak-anak muda di Malaysia itu telah punya mobil. Bahkan bukan hanya itu saja, untuk kita membeli mobil di Malaysia itu tidak perlu DP atau uang di muka. Langsung saja kita dapat ke showroom atau dealer, kita ambil mobilnya, kemudian baru kita bayar angsuran cicilannya. Itu sangat memudahkan sekali bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan ya guys ya.
Tapi di Indonesia alhamdulillah sudah agak lebih membaik ya keadaannya, lebih maju karena kita di Indonesia ini sudah tahap pembangunan, ada aja banyak sekali jalan tol di mana-mana untuk mempermudah akses masyarakat, sudah mengurangi kepadatan atau kemacetan yang ada di jalanan ya guys ya. Dan juga uang pajak yang dihasilkan di Indonesia mungkin saja sebagian besarnya itu diberlakukan ya atau diperuntukkan kepada pembangunan jalan dan juga infrastruktur yang ada di Indonesia, sehingga sekarang keadaannya sudah lebih membaik. Insya Allah di kedepannya Indonesia dan Malaysia itu perekonomiannya juga lebih maju lagi ya. Dan di Indonesia itu sudah banyak sekali jalan-jalan tol ya guys ya, bahkan di tempat aku sudah membangun jalan tol hingga sampai ke Padang ya guys ya. Mungkin di tempat aku itu ke Padang atau Sumatera Barat itu menempuh jarak 5 jam. Sebelumnya itu menempuh jarak 7 jam atau 8 jam, sekarang mungkin bisa hanya 3 jam saja ya guys ya. Aku hanya memberikan sebuah informasi yang akurat, yang tepat untuk kita ya guys ya, sehingga kita dapat menambah ilmu, mendapatkan informasi yang penting bagaimana tentang pajak kendaraan Indonesia dan Malaysia. Hanya seperti itu ya. Baiklah, demikian tadi video dari aku, semoga Anda semua terhibur dan aku sangat senang sekali karena mendapatkan informasi yang penting di sini yang sangat informatif dan tentunya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan aku ya guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.